Menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya biar tidak diketahui, menyengsarakan. Lu mau jilat pantatnya PDIP di sana karena lu sekarang di PDIP. Ya, itu aja kelihatan bahwa lu itu sebagai anjing yang nggak bisa nurut sama orang tuanya, nggak bisa nurut sama pemiliknya. Lu dikasih makan, lu dikasih jabatan sebagai Menko Polhukam, lu mau gigit tuan lu di situ, nggak heran lu copot di situ ya. Salam waras untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini tentu saya ingin merespon terkait dengan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Prof. Mahfud MD. Ya, akhir-akhir ini setelah tidak lagi berada di dalam pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, sangat terlihat jelas bagaimana sikap dari seorang Mahfud MD. Saya menilai bahwa Mahfud MD ini tentunya rasa-rasanya dia masih menyimpan dendam atas kekalahan pada Pilpres kemarin ya. Sejujurnya ini saya menyesal ya. Menyesal karena kemarin saya mendukung beliau. Ya, seharusnya ketika Pilpres itu selesai, tidak ada lagi istilahnya 01, 02, ataupun 03. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia bersatu padu, ya, mendukung pemerintahan. Jangan karena kesal, karena kita kalah pada Pilpres, lalu kita ugal-ugalan menyerang pemerintah. Terkait dengan komentar Mahfud MD yang dimana beliau mengomentari juga ya terkait dengan jet pribadi yang dinaiki oleh anaknya Bapak Presiden Jokowi, Kaisang. Netizen mulai memunculkan video-video yang dimana Bapak Mahfud MD juga naik jet pribadi dan posisinya ketika itu Bapak Mahfud MD masih aktif sebagai pejabat publik. Nah teman-teman, mari kita bersama-sama mendengar celotehan-celotehan dari Bapak Mahfud MD berikut ini ya. Nanti teman-teman silakan simak dan coba berkomentar ya. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Saya menerima kekalahan ini. Secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang sebagai warga negara saya melihat kok seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih. Alexander Marwata bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Tapi dibantah oleh seorang jubir. Nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga. Nggak bisa orang gila kamu lawannya dengan cara waras. Orang gila lawan dengan gila juga. Itulah tempo saya naikkan. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari... Iya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang hakim agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Bahwa itu ada permainan. Nah siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Betul. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, oh saya siap calon, kan gitu kan. Bahkan sebelum diberitakan pergi dengan apa namanya private jet ke Amerika itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan ya. Siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies untuk Jakarta. Oh, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, maka saya bilang, waduh, ini sudah parah sehingga saya meningkatkan tensi saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan, ya permainan yang sudah menjadi pergunjingan orang, tapi pura-pura tidak dengar kan. Coba kalau dia bukan harusnya diperiksa. Ya, komentar teman-teman terkait dengan pernyataan Bapak Mahfud MD ini seperti apa? Saya melihat bahwa dulu ketika Bapak Mahfud MD
masih menjadi pejabat publik ya. Masih menjadi pejabat publik. Kemudian dia adalah orang yang paling depan ya membantah isu-isu terkait dengan Bapak Presiden Jokowi. Namun setelah beliau mencoba peruntungan menjadi calon wakil presiden bersama Bapak Ganjar Pranowo, ya seketika itu memang mereka kalah ya, pasangan 03 kalah. Dan seketika itu pula perubahan yang sangat drastis ditunjukkan oleh sosok Mahfud MD. Ya, Bapak Mahfud MD seolah-olah lupa bahwa dia pernah berada di dalam pemerintahan. Bahkan sudah cukup lama. Teman-teman, menilainya sikap dari Bapak Mahfud MD ini seperti apa? Coba tulis di bawah kolom komentar ya. Kalau saya sangat sedih sih. Dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Hampir Siapa loyal? Pak Mahfud. Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Anda sekarang bukan penyelenggara negara lagi, Mas Anies. Anda sekarang warga negara biasa seperti halnya kita. Jadi saya minta Anda kritis. Jangankan warga negara, waktu saya penyelenggara negara, setiap kali saya ke kampus saya katakan pada adik-adik mahasiswa harus tetap kritis pada pemerintah, siapapun yang menjadi pemerintah. Harus, termasuk ketika ya, jadi ketika saya berada di pemerintahan, justru saya minta tolong Anda jangan berhenti kritisnya, justru harus kritis pemerintah siapapun. Nah, saya ingin garis bawahi, mengapa buat mahasiswa itu penting untuk terlibat. Bagi adik-adik semua di sini, you are stock of future leaders of this republic. Anda itu adalah stok pemimpin masa depan republik ini. Karenanya, mulai sekarang mahasiswa harus berinteraksi dengan problem di sekeliling Anda. Jadi jangan hanya belajar untuk masa depan. Bagi mahasiswa itu dua peran, peran kekinian dan peran masa depan. Anda belajar yang rajin, IP-nya yang tinggi, tumbuhkan potensi Anda untuk masa depan. Tapi hari ini Anda adalah kelompok anak muda terdidik. Dan kelompok anak muda terdidik harus peduli pada sekelilingnya. Karena itu terlibatlah dalam banyak kegiatan, termasuk mengkritisi pemerintah, siapapun pemerintahnya. Bedanya mengkritisi mahasiswa dengan bukan mahasiswa, mahasiswa bergerak dengan data, mahasiswa bergerak dengan ilmu pengetahuan. Jadi buat adik-adik semua, jangan sampai begini. Saya pernah nih ketemu aktivis mahasiswa, waktu itu protes soal komentar dari teman-teman seperti apa pernyataan dari anak Abah ini yang mencoba memberikan kuliah gratis ya kepada para mahasiswa. Saya menilai bahwa Bapak Anies Baswedan ini lebih layak menjadi seorang dosen ya ketimbang dia menjadi politisi ya, karena cara berbicaranya dia ini sangat-sangat manis dan enak sekali didengar ya, apalagi pada saat kenyang ya, bisa-bisa kita mengantuk dan lapar kembali. Hai Mahfud MD, Anda jangan munafik ya. Anda tuh maling teriak maling. Anda ngatain Kaisang pakai jet pribadi, ternyata nih ada foto Anda pakai jet pribadi waktu sama Anies dan ketika jabatan Anda ketua MK. Anda saat itu adalah pejabat negara, ketua MK ya, yang harusnya mengetahui hukum. Kok Anda menerima gratifikasi? Dan kalau Anda memang orang jujur dan orang bersih, Anda harusnya sekarang juga menyerahkan diri ke KPK dan mengakui menerima gratifikasi private jet tersebut ya. Jadi nggak usah banyak bacot,
Anda itu pencitraan, berusaha menghasut masyarakat dan warga negara Indonesia untuk menyerang Presiden Jokowi dan Kaisang. Ya, apalagi Kaisang itu bukan pejabat negara. Anda bilang kalau dia bukan anak presiden, terus mana mungkin mendapatkan fasilitas. Anda tahu kok semua pejabat-pejabat negara, ya, bahkan gak usah pejabat negara, Pak. Polisi bintang 1 aja itu waktu itu Karo Paminal, ya, saya tahu dikasih private jet sama salah satu bandar judi online, dikasih naik private jet di sana, ya. Dan Anda pasti seharusnya tahu, apalagi Anda bekas Menko Polhukam. Tapi apa yang Anda lakukan selama Anda menjadi Menko Polhukam? Lu gak berani teriak kok ketika lu jadi babunya si Presiden Jokowi. Lu diem aja, lu malah mendukung mereka. Ya, sekarang lu sudah bukan menjadi Menko Polhukam lagi. Nah, lu baru bacot, ya kan, baru jelek-jelekin Jokowi, dijelek-jelekin, Kaisang dijelek-jelekin. Ya, lu mau cari apa? Lu mau jilat pantatnya PDIP di sana karena lu sekarang di PDIP, ya kan? Udah deh, masyarakat udah pinter, ya, nggak bisa lu bohong-bohongin. Mahfud, lu ngerti nggak? Ya, lu sekolah lagi aja di sana. Sebagai Menko Polhukam aja lu nggak becus kok. Kalau lu becus, itu 10 tahun pemerintahan Jokowi, harusnya penegakan hukum itu berubah, improve, lebih baik. Ketika lu jadi Menko Polhukam, hukum nggak jadi lebih baik, bos. Jadi makin parah di situ. Ya, nggak usah jauh-jauh. Gua dan advokat-advokat lain, ya, selama lu menjabat sebagai Menko Polhukam, udah sering gua kirimin surat ke Menko Polhukam, ya, sekalipun lu nggak pernah bales, sekalipun lu nggak pernah mengundang kita dan mengetahui duduk perkara, ya, lu nggak peduli sama masyarakat, ya, yang lu lakukan apa? Malah mengundang petisi 100 dan memberitahu mereka bagaimana cara menggulingkan presiden. Padahal saat itu jabatan lu masih Menko Polhukam, ya kan? Itu aja kelihatan bahwa lu itu sebagai anjing yang nggak bisa nurut sama orang tuanya, nggak bisa nurut sama pemiliknya. Lu dikasih makan, lu dikasih jabatan sebagai Menko Polhukam, lu mau gigit tuan lu di situ, nggak heran lu copot di situ, ya. Dan lu mau jadi wapres, aduh jauh dah, ya, jauh. Lu kalau jadi wapres lagi di situ sama kayak kemarin, gua akan jadi yang pertama untuk menentang lu, ya. Lu nggak cocok jadi pejabat negara, ya. Karena kenapa? Lu munafik, lu munafik. Lu pakai private jet, tapi lu ngatain orang lain dan lu minta orang lain diproses. Sedangkan lu sendiri nggak mau mengakui, nggak mau datang KPK, nggak mau lu ngaku bahwa lu menerima hal tersebut. Ya dong, harusnya lu jujur dong di situ, ya. Oke, Mahfud, ya, stop munafik Mahfud, ya. Lu jadi profesor nggak ada gunanya bagi gue. Lu profesor linglung, ya, nggak punya otak di situ. Otak lu tuh kemana, ya? Dan gue nggak suka cara-cara lu, ya, menghasut masyarakat untuk membenci presiden terpilih kita yang masih menjabat dan anak presiden di situ, ya. Saya bukannya membela mereka di sini, ya, tapi saya nggak suka orang-orang munafik, orang-orang yang maling teriak maling seperti lu di situ, ya. Jadi insaf dulu, mendingan Mahfud, ya. Lu nggak cocok, nggak berhak lu jadi pejabat kayak begini, ngerti nggak, ya? Oke. Terima kasih masyarakat, jangan sampai terhasut sama Mahfud MD, ya. Kata-kata dia, podcast-podcast dia itu cuma cari pansos supaya orang mendukung dia seolah-olah dia orang yang bersih, teman-teman, ya. Saya kasih tahu Mahfud itu jauh dari kata bersih, ya. Saya nggak yakin tuh selama dia menjabat ketua MK dia nggak pernah terima suap. Saya nggak yakin di situ, ya. Saya juga nggak yakin dia bukan nggak terima gratifikasi private jet. Itu ada buktinya, ada fotonya, dan diakui dia datang pergi sama si Anies di situ, ya. Itu pejabat-pejabat itu hampir semuanya, teman-teman, ya, menerima gratifikasi jet itu, ya. Bahkan polisi-polisi pun juga banyak yang sering menerima gratifikasi di situ, ya, teman-teman, ya. Jadi kita harus cerdas, teman-teman. Terima kasih. Saya masih di Cina saat ini, teman-teman, masih di rumah sakit, tapi hati saya dan pikiran saya tetap sama teman-teman dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam cerdas hukum. Terima kasih Abang Alvin Lim, ya. Semoga cepat sembuh ya Abang. Pernyataan dari Abang kita Alvin Lim ini, ya, sangat-sangat mewakili isi hati saya juga, ya. Sangat disayangkan
ketika Bapak Mahfud MD ini mengkritik terkait dengan kepemimpinan Bapak Joko Widodo, terkait dengan private jet yang dipakai oleh anaknya Bapak Presiden Jokowi, yaitu Kaisang. Gimana ya? Udah nggak bisa berkata-kata lagi nih. Kenapa pada akhirnya saya tidak digusung oleh PDIP? Mungkin karena saya banyak dosa, saya akui itu. Buat anak-anak Abah dengerin ya, jangan sedih. Di antaranya yang tidak mendukung Abah di Pilgub Jakarta, mayatnya tidak disolatkan, DP 0%, patung bambu mesum, di seluruh dunia air hujan dimasukin ke tanah, air hujan dalam kendali manusia, pengelolaan keuangan DKI Jakarta tidak transparan atau kurang prioritas. Janji tidak ikut mencalonkan diri jadi presiden. Jika Pak Prabowo maju, lupa akan kebaikan Pak Prabowo hingga menjadikan saya gubernur Jakarta. Skor Kemenha 11 dari 100 ke Prabowo, udara dan angin tak punya KTP. Nah itu sebenarnya masih kurang dosa-dosa yang saya ungkap. Jadi anak Abah harus paham ya. Udahlah. Aduh capek juga ya. Kira-kira anak Abah paham nggak ya? Ya teman-teman, video ini memang bukan video asli ya. Ini editan dari orang-orang yang sangat kreatif. Tetapi pernyataan yang ada di dalam video ini semuanya benar ya. Rekam jejaknya itu ada. Rekam digitalnya itu ada ya. Bahwa ketika Bapak Anies membuat istilah parkir air, kemudian KTP tidak udara, KTP bagaimana ya? Angin itu tidak mempunyai KTP. Jadi banyak sekali. Jadi memang sangat-sangat masuk akal dosa-dosa yang diungkapkan oleh Bapak Anies Baswedan melalui video yang diedit sedemikian rupa ya. Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Iya. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja Bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Jadi siapapun nanti yang akan memimpin bangsa ini, belum tentu dia bisa 100% mengeksekusi semua gagasan yang pernah disampaikan saat kampanye. Jadi kalau ada yang mengkritisi Bapak Jokowi, saya kira itu bagaimana ya? Kalau kami masyarakat Indonesia Timur, berulang kali saya katakan bahwa kami benar-benar baru merasakan bahwa Indonesia ini mempunyai presiden. Kami benar-benar merasakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar ada setelah bangsa ini mulai dipimpin oleh presiden yang namanya Joko Widodo. Memang Bapak Jokowi tidak pernah memberikan kepuasan kepada elit-elit partai. Tetapi Bapak Jokowi selalu memberikan kepuasan kepada masyarakat kecil. Ya, kebutuhan masyarakat kecil itu yang menjadi poin utama sehingga Bapak Jokowi sampai akhir masa jabatan nanti dia masih tetap dicintai oleh masyarakat Indonesia. Oh, tongkat ya? Soal tongkat ini ya? Nah ini, tongkat ini adalah cakra yang dibuat oleh keturunan Panembahan Senopati. Kaget aku, kaget beneran. Kirain betul cakra di Ponorogo itu dipegang oleh Pak Anies.
Lagian mana mungkin Pak Anies yang megang? Siapa sih Pak Anies itu? Harusnya yang megang itu adalah seorang pemimpin. Ya kayak Pak Mulyono misal gitu, udah 10 tahun memimpin suatu negara kan. Harusnya beliaulah yang memegang cakra di Ponorogo itu. Kaget aku. Tuh kan bukan kan ternyata. Lagian Pak Anies itu siapa sih? Lanjut. Saya menerimanya pada saat ziarah di pemakaman Panembahan Senopati di Kota Gede. Lalu anak turunannya membuat cakra yang terinspirasi dari cakra Pangeran Diponegoro. Tapi ini sendiri bukan cakra Pangeran Diponegoro. Kemudian pembedanya adalah dibuatkan kaligrafi di sini. Ini dari Asmaul Husna, Al-Malik, dan di sampingnya, belakangnya adalah Ar-Rahman. Katanya supaya pemegang kekuasaan digunakan kekuasaannya untuk memberikan rahman, memberikan rasa kasih, sayang, mencintai. Jadi ini yang saya terima waktu itu dari keturunan Panembahan Senopati di Kota Gede di Jogja. Cakra ini beda dengan cakra Pangeran Diponegoro. Memang terinspirasi, tapi beda bentuknya. Loh. Lah, apa itu ya? Bukankah itu adalah cakra original? Bukan yang KW-KW. Cakra Diponegoro itu ya? Kok bisa ada di Pak Anies Baswedan? Kok bisa dia yang nyimpan? Kacau ini. Loh, kok kenapa nggak di Pak Mulyono ya itu tongkat ya? Lah. Takut nih saya, takut ada yang tantrum nih. Takut ada yang tantrum. Aduh. Udah. Ya memang Abah ini sering dijadikan sebagai bahan mainan ya. Kemarin pernah menjadi presidenan. Saat ini dia memegang tongkat apa itu, cakrawala atau apa itu. Kalau subjektif ya, saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu, sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Artinya ini residu dari Pilpres? Ya, dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah, yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu, Pak Jokowi menang. Dengan tantangan dari banyak orang, Pak Mahfud diminta jadi Menko Polkam. Betul. Menko Polkam loh. Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang. Ya. RE1, RE2, RE3-nya istilah itu Menko Polhukam. Kan begitu? Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden, perkara keamanan, perkara hukum dan hak asasi manusia, perkara politik. Perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia? Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja. Tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah. Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? Nah kan ya itulah politik ya. Kadang di saat kita masih bersama, kita menyanjung orang itu. Ini mirip dengan Anies Baswedan ya. Saat 3 partai masih mendukung dia sanjung-sanjung itu partai. Kemudian ketika Pilgub DKI Jakarta kemarin dia tidak dicalonkan, dia katakan bahwa partai-partai ini sudah tersandra oleh kekuasaan. Ya seperti itulah. Mungkin yang dilakukan oleh
Bapak Mahfud MD ini karena masih ada residu-residu dari kekalahan Pilpres kemarin ya teman-teman. Dikasih statement begitu aja, pemuja Rocky Gerung ngamuk-ngamuk. Cerdas menurut teori akademi, yaitu nilai di atas rata-rata. Dibanding yang lain, mempunyai nilai yang lebih. Itu kan menurut cerdas teori akademi. Yang kita butuhkan hanyalah cerdas menghasilkan fakta dari nilai tersebut. Sebagai contoh Joko Widodo. Kecerdasannya memberikan hasil sehingga bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itulah orang cerdas. Bermanfaat namanya. Kalau Rocky Gerung kecerdasannya hanya teori-teori apa yang bisa dinikmati lalu dibanggakan gitu. Aduh, salam waras bro. Salam waras. Salam baras. Ya orang ini tentunya dia mengomentari terkait dengan bacotan-bacotan Rocky Gerung yang terlihat sangat-sangat hebat ya. Sangat-sangat pintar kalau berbicara terkait dengan teori. Ya saya mengibaratkan seperti ini ya. Ada seseorang yang dia menceritakan bahwa saya ini pintar sekali buat kue. Buat kue itu tuh caranya seperti ini. Yang pertama begini ya. Dan hasil buatan kue saya itu pasti akan sangat enak. Tentu pertanyaan akan muncul. Mana sih hasilnya? Mana sih hasil kerja dari teori Anda? Nggak ada kan? Nah, ini mirip seperti yang disampaikan oleh abang kita yang ini terhadap Rocky Gerung ya. Buat pemuja Rocky Gerung yang ngamuk-ngamuk ketika saya mengatakan hanya orang bodoh yang mengatakan Rocky Gerung cerdas. Gue jelaskan secara detail ya, baik secara fakta maupun secara teori akademis. Cerdas menurut teori akademis, yaitu orang yang memiliki nilai di atas rata-rata. Dikategorikan cerdas. Ya kan? Menurut teori akademis. Tapi yang dibutuhkan adalah hasil daripada teori akademis. Sebagai contoh, kecerdasannya melahirkan sebuah apa? Kepintarannya menghasilkan sebuah apa? Nilainya itu menghasilkan sebuah apa? Itu yang dibutuhkan hasil dari teori akademis. Contoh yang paling tepat adalah Pak Joko Widodo. Cerdas menurut teori akademis sudah bisa melahirkan sebuah prestasi yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu yang sebenarnya orang cerdas. Lah kalau Rocky Gerung apa prestasi yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia? Lalu dikatakan itu cerdas. Itu masih teori. Gimana sih? Itu bukan kategori orang cerdas. Karena masih teori. Sedangkan yang dibutuhkan hasil daripada teori. Paham maksudnya? Kalau sekedar teori akademis, tidak menghasilkan apa-apa, itu belum dikategorikan orang cerdas. Sedangkan orang cerdas yang sebenarnya diakui menurut teori akademis keluar menghasilkan dari teori akademis, yaitu prestasi yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu sebenarnya orang cerdas. Bukan sekedar teori tidak melahirkan prestasi. Sudah paham? Kalau sekedar teori Rocky Gerung semua bisa, anak kecil juga bisa bah. Banyak lagi pendukungnya mengatakan, kamu argumentasi aja, adu otak aja sama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu hanya mengandalkan teori. Untuk apa? Sedangkan yang dibutuhkan itu hasil daripada teori. Salam waras ya. Terima kasih. Sampai sini kalian paham ya? Yang dibutuhkan adalah hasil dari teori. Banyak omong tapi tidak ada kerja sama dengan nol. Ya, mendingan diam-diam tiba-tiba hasilnya ada. Oke teman-teman, bagaimana komentar teman-teman terkait dengan beberapa video yang saya tampilkan sepanjang kurang lebih mungkin sekitar 20-an menit ya. Tentu terkait dengan berubahnya Bapak Mahfud MD terhadap Bapak Joko Widodo. Kemudian ada pernyataan keras dari Alvin Lim ya kepada Profesor Mahfud MD. Silakan teman-teman meninggalkan pesan di bawah kolom komentar.